Halo teman-teman, ada yang tahu nggak bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum dan juga asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana? Yuk tonton video ini agar kamu tahu bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum dan juga asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum dan juga asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana. Namun sebelum memulai pada pembahasan, kita perlu tahu apa sih hukum acara pidana itu. Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, yaitu hukum ataupun proses dari adanya pidana, ataupun disebut juga dengan hukum dari tuntutan adanya pidana. Sedangkan hukum acara pidana menurut Samijo yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara seseorang bertindak di muka hukum atau di muka pengadilan, dan juga bagaimana cara pengadilan memutus suatu perkara untuk terciptanya suatu keadilan. Yang kedua yaitu mengenai asas persamaan di muka hukum. Asas persamaan di muka hukum ini yaitu semua orang diperlakukan sama di muka hukum, atau yang biasa disebut juga dengan equality before the law. Tidak membeda-bedakan seseorang di muka hukum dengan berdasarkan latar belakang seseorang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan sebagainya. Tidak membeda-bedakan maksudnya di sini yaitu semua orang harus diperlakukan sama di muka hukum dengan tidak ada perbedaan sedikit pun. Jika dibuktikan bersalah, maka akan dihukum. Juga sebaliknya, jika dibuktikan tidak bersalah, maka akan dibebaskan. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selanjutnya yaitu asas praduga tak bersalah. Asas ini dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga dalam penjelasan umum butir 3C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, maka wajib dianggap tidak bersalah dan sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksudnya, selama proses hukum acara berlangsung, terdakwa dan juga tersangka wajib dianggap orang yang tidak bersalah, dan juga segenap aparat penegak hukum wajib hukumnya memenuhi hak-hak dari tersangka dan juga terdakwa selama proses pengadilan berlangsung. Sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan tentang apa sih pengertian hukum acara pidana dan juga pengertian asas persamaan di muka hukum dan juga pengertian asas praduga tak bersalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum dalam praktek hukum acara pidana. Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 221/PID-B/2019/PN-BDG menjatuhkan putusan pidana pada tanggal 1 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan asas persamaan di muka hukum dalam hukum acara pidana, maka hukum itu wajib diberlakukan dan ditegakkan meskipun kepada tokoh masyarakat. Misalnya seorang Habib yang dapat dibuktikan secara sah dan dinyatakan telah melakukan perbuatan yang telah melawan hukum. Salah satu contohnya adalah terhadap Habib Agil bin Faruq yang menjadi terdakwa atas kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dan juga kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Dalam perkara ini, Habib Agil bin Faruq melakukan tindak pidana secara bersama-sama bersama dengan Habib Bahar bin Smith dan juga rekan-rekannya yang lain. Sebagaimana perkara di atas, maka tepat menurut hukum apabila Habib Agil bin Faruq telah terbukti melakukan tindak pidana, maka diberlakukan penegakan pidana terhadapnya. Disinilah kita dapat melihat bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum dalam praktik peradilan hukum acara pidana, di mana seorang Habib yang memiliki banyak pengikut dan juga amat dicintai oleh jamaahnya apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka tetap akan diberlakukan sama di hadapan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum. Sekarang kita akan membahas penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana. Selanjutnya yaitu penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pidana. Jono Rekso Diputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil, yang mencakup sekurang-kurangnya 1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. 2. Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa. 3. Sidang harus dilakukan secara terbuka, tidak boleh secara tertutup. Selain mempunyai hak-hak yang sudah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka maupun terdakwa juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Yang pertama yaitu kewajiban melaporkan diri di waktu-waktu yang sudah ditentukan bagi tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani penahanan kota. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban meminta izin keluar rumah ataupun kota dari penyidik, penuntut umum, dan juga hakim yang memberikan perintah penahanan bagi tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani penahanan rumah ataupun penahanan kota. Yang ketiga yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan bagi tersangka maupun terdakwa yang sedang menjalani masa penangguhan, misalnya seperti melaporkan diri bahwa tidak keluar rumah ataupun keluar kota. Dan yang terakhir yaitu harus menyimpan isi berita acara untuk memudahkan pembelanya. Penerapan asas praduga tak bersalah terkait dengan dasar objektif dan subjektif di atas. Maka, tersangka diberikan hak-hak yang sepenuhnya oleh hukum dalam proses penahanan, di mana tersangka tidak ditahan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan selama ditahan, tersangka harus diperlakukan patut dan wajar, serta tidak mendapat kekerasan, sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik. Karena walaupun berada dalam masa penahanan, tersangka tetap dinyatakan tidak bersalah selama sebelum ada putusan yang mengikat, yang menyatakan bahwa ia telah bersalah. Hak-hak tersangka yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan perlindungan hukum terhadap tersangka, khususnya bantuan hukum untuk menyeimbangkan kedudukan tersangka saat berhadapan dengan pejabat yang berwenang seperti penyelidik, penyidik pembantu, penyidik, dan juga penuntut umum, sehingga pemeriksaan dianggap fair karena didampingi selama proses pemeriksaan berlangsung. Jadi dari semua penjelasan yang sudah disampaikan, maka asas persamaan di muka hukum dalam hukum acara pidana memiliki dampak yang positif, yaitu yang pertama, peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan menerapkan asas persamaan di muka hukum, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu keadilan substantif dan prosesual. Asas persamaan di muka hukum menjamin bahwa setiap terdakwa dalam proses
pidana akan mendapatkan perlakuan yang sama oleh aparat penegak hukum dan juga lembaga peradilan. Yang ketiga, penghindaran diskriminasi. Penghindaran diskriminasi ini membantu menghindari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status ekonomi, atau latar belakang sosial yang lainnya. Yang keempat yaitu efektivitas penegakan hukum. Asas persamaan di muka hukum juga berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum. Yang kelima yaitu perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini merupakan refleksi dari komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Dengan menjamin bahwa semua pihak diperlakukan sama di muka hukum, maka proses pengadilan diharapkan menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan adil. Begitu juga dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana, di mana asas ini memiliki beberapa dampak positif terhadap peradilan. Yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia. Asas ini merupakan esensi dari perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua yaitu keadilan dalam proses hukum, di mana asas ini memastikan bahwa peradilan dapat berjalan secara adil dan juga tidak memihak. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah penghinaan publik dan juga media. Asas ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penghinaan publik dan juga media terhadap tersangka selama masih tidak ada keputusan pengadilan yang bersifat final. Yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas sistem peradilan. Sistem peradilan yang menerapkan asas praduga tak bersalah yang konsisten maka akan meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kemudian yang kelima yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang, di mana asas ini juga bertujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang keenam yaitu penerapan asas yang secara konsisten dan juga universal, di mana penerapan asas ini harus dilakukan secara konsisten dan juga dilakukan secara menyeluruh dalam semua proses peradilan pidana. Yang kelima yaitu asas ini juga harus dilakukan secara konsisten dan juga universal, di mana penerapan asas ini harus dilakukan secara konsisten dan juga secara menyeluruh di semua proses peradilan pidana, seperti dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dan yang terakhir yaitu efektivitas pembelaan. Asas ini juga mendukung adanya efektivitas pembelaan terhadap hukum. Berdasarkan semua penjelasan yang tadi sudah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa asas persamaan di muka hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Ini berarti tidak ada perlakuan istimewa berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, gender, agama, atau faktor yang lainnya. Kemudian prinsip ini menjamin bahwa hukum yang diterapkan secara adil dan merata kepada semua orang, serta mencegah penyalahgunaan, kekuasaan, dan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Kemudian asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini mengharuskan pihak yang menuduh untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak individu yang dituduh melakukan kejahatan. Asas ini bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penegakan hukum dan memastikan proses peradilan yang adil dan juga jujur. Demikian tadi penjelasan kami mengenai bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum dalam hukum acara pidana dan juga penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana. Demikian video pembelajaran ini kami buat, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.